Laga sengit antara timnas Indonesia berhadapan dengan rival terbesarnya Vietnam dipastikan bakal menjadi panggung ujian sesungguhnya bagi kedalaman taktis, kematangan mental, dan kualitas permainan skuad Garuda B di bawah komando pelatih kepala asal Inggris, John Hartman. Ujian berat ini terasa semakin menantang lantaran tim nasional harus bertarung di tengah kabar mengenai kondisi kebugaran gelandang serang andalan Marcelino Ferdinand yang masih harus menepi dari lapangan hijau akibat cedera. Tensi tinggi pertempuran klasik dua raksasa kawasan ini kian membara apabila kita mencermati rekam jejak pertemuan atau head-to-head kedua negara. Aroma misi balas dendam tercium sangat tajam melingkupi kubu Vietnam usai serangkaian kekalahan menyakitkan yang mereka telan dari Indonesia dalam beberapa bentrokan terakhir. Namun, ketegangan laga tidak hanya terbatas di atas rumput hijau, melainkan meluas deras keluar lapangan. Mental bertanding tim Vietnam seketika runtuh dan goyah akibat gelombang intimidasi dari puluhan ribu supporter Garuda yang membuat tribun Stadion Pakansari membludak hebat menjelang waktu peluit kick-off. Puncaknya, dua jenderal lapangan tengah dan benteng pertahanan skuad Garuda, Tom Hai serta Rizky Ridho, secara tegas menyuarakan kesepakatan dan tekad bulat mereka untuk mempermalukan Vietnam demi menuntaskan dahaga panjang gelar juara Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Pertarungan sengit di penyisihan grup ASEAN Championship 2026 kini telah sampai pada titik krusial yang menjadi ujian paling berat sekaligus paling menentukan bagi arah perjalanan timnas Indonesia. Laga berhadapan dengan rival abadi Vietnam dipastikan bakal menjadi panggung pembuktian hakiki bagi kedalaman materi pemain, ketahanan fisik, serta efektivitas strategi skuad B Indonesia yang berada di bawah asuhan juru taktik berkebangsaan Inggris, John Hartman. John Hartman yang dipercaya menukangi tim nasional membawa pendekatan taktis baru yang mengandalkan kedisiplinan organisasi lini belakang, transisi kilat dari bertahan ke menyerang, serta kombinasi harmonis antara pilar muda berbakat dan pemain berpengalaman. Namun, ujian berat harus dihadapi Hartman pada laga krusial ini karena skuad Garuda dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Bintang muda pengatur serangan Marcelino Ferdinand dilaporkan masih harus menepi dari lapangan hijau akibat belum mencapai tingkat kebugaran fisik yang ideal usai dipekap cedera pada pertandingan sebelumnya. Absennya Marcelino Ferdinand jelas menjadi kehilangan yang sangat signifikan bagi kreativitas tim, mengingat keberaniannya dalam mengacak-acak barisan pertahanan lawan serta ketajamannya dari lini kedua kerap menjadi juru selamat di momen-momen sulit. Situasi pelik ini memaksa John Hartman untuk memutar otak lebih keras dalam merancang variasi taktik tanpa mengandalkan skema permainan berpusat pada Marcelino Ferdinand. Hartman dituntut untuk memaksimalkan peran para pemain pelapis di skuad B guna menjaga kestabilan ritme permainan serta kelancaran aliran bola ke barisan penyerang depan. Juru taktik asal Inggris tersebut secara intensif memoles skema umpan-umpan pendek dikombinasikan dengan serangan balik cepat dari sektor sayap. Pertandingan melawan Vietnam ini menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah sistem permainan yang dibangun John Hartman mampu bekerja secara kolektif tanpa ketergantungan pada satu figur individu. Kemenangan atas Vietnam tidak hanya akan meloloskan Indonesia ke fase berikutnya, tetapi juga membuktikan secara sah bahwa kedalaman kualitas skuad B Indonesia sanggup meladeni permainan berintensitas tinggi yang bakal diperagakan oleh skuad utama Vietnam. Aroma pertempuran antara timnas Indonesia melawan Vietnam selalu menyajikan tensi tinggi yang diwarnai oleh sejarah rivalitas panjang, gesekan emosional, serta adu gengsi sengit di kawasan Asia Tenggara. Melihat dari rekam jejak head-to-head atau riwayat pertemuan kedua tim di berbagai ajang internasional belakangan ini, timnas Indonesia memang mencatatkan keunggulan tipis atas Vietnam.
khususnya berkat rentetan hasil positif dan kemenangan berharga yang diraih skuad Garuda dalam beberapa bentrokan terakhir di kualifikasi Piala Dunia maupun kompetisi regional. Berdasarkan data yang dikutip dari 11v11, head-to-head mereka dipastikan sudah bertemu sebanyak 31 kali di berbagai ajang sejak pertemuan perdana mereka pada 1991. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia masih memegang keunggulan tipis atas Vietnam. Dari 31 pertemuan tersebut, skuad Garuda berhasil mengamankan 11 kemenangan, sementara itu Vietnam mengoleksi 9 kemenangan. Namun, keunggulan rekam jejak tersebut justru mendatangkan ancaman tersendiri bagi anak asuh John Hartman. Kubu Vietnam datang ke laga ini dengan dihantui oleh motivasi berlipat ganda, serta misi balas dendam yang sangat membara. Serangkaian kekalahan pahit yang dialami Vietnam di panggung internasional sebelumnya benar-benar melukai harga diri tim yang dijuluki The Golden Star Warriors tersebut. Kekalahan-kekalahan tersebut memicu kemarahan publik sepak bola Vietnam dan menuntut para pemainnya untuk meluapkan aksi pembalasan dendam secara mutlak di atas rumput hijau. Para pilar Vietnam yang kini berada di bawah komando pelatih kepala Kim Sang-sik dipastikan bertanding dengan tingkat agresivitas penuh demi memutus dominasi Indonesia. Mereka bertekad memanfaatkan setiap celah sekecil apapun untuk menumbangkan Indonesia di kandangnya sendiri. Motivasi tinggi untuk membalas sakit hati masa lalu ini menjadikan bentrokan head-to-head kali ini berjalan jauh lebih keras, ketat, dan penuh gesekan fisik. Ketegangan luar biasa yang membungkus pertarungan dua kekuatan utama Asia Tenggara tidak hanya meletup di atas rumput hijau, tetapi juga merambat deras ke tribun penonton. Mental bertanding para pemain Vietnam dilaporkan seketika runtuh dan goyah setelah menyaksikan langsung gemuruh atmosfer intimidatif yang diciptakan oleh puluhan ribu supporter setia Garuda yang memadati kawasan Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor. Menjelang jam peluit kick-off dibunyikan, area tribun hingga pelataran luar Stadion Pakansari Bogor benar-benar membludak hebat oleh lautan manusia berbaju merah menyala. Riuhnya sorakan histeris, dentuman keras drum supporter, nyanyian lagu-lagu perjuangan yang menggema di seluruh pelosok Bogor, serta bentangan koreografi raksasa dari para fans Indonesia menyajikan pemandangan spektakuler sekaligus mencekam bagi tim tamu. Tekanan gelombang akustik nan dahsyat dari publik Bogor ini secara nyata meruntuhkan keandalan konsentrasi para pemain Vietnam, membuat persiapan mental mereka yang telah dibangun sejak awal menjadi goyah dan diliputi kecemasan mendalam. Situasi pelik ini kian diperparah oleh kepungan masalah internal yang tengah melilit jajaran kepelatihan tim lawan. Pelatih kepala Vietnam, Kim Sang-sik, dilaporkan berada dalam tekanan emosional dan tingkat kecemasan tinggi akibat performa timnya yang belum konsisten serta kritikan tajam yang bertubi-tubi dari media-media lokal Vietnam. Para pengamat sepak bola senior bahkan meminta Kim Sang-sik untuk segera merombak total pendekatan taktisnya jika tidak ingin timnya menjadi bulan-bulanan di Bogor. Media-media Vietnam pun turut membongkar masalah besar yang melanda skuad Kim Sang-sik, mulai dari koordinasi garis pertahanan yang amat rentan, minimnya komunikasi antar lini, hingga tumpulnya penyelesaian akhir para penyerang mereka. Celah besar serta kerapuhan internal Kim Sang-sik ini menjadi keuntungan sangat berharga yang bisa dieksploitasi secara maksimal oleh timnas Indonesia di bawah gemuruh teror supporter di Stadion Pakansari. Di tengah runtuhnya mentalitas kubu lawan akibat teror tribun Stadion Pakansari Bogor, ikrar keyakinan dan semangat membara dilayangkan secara tegas oleh dua pilar kunci timnas Indonesia. Gelandang berdarah dingin Tom Hai bersama kapten sekaligus benteng pertahanan tangguh Rizky Ridho secara kompak menyuarakan kesepakatan dan tekad bulat mereka untuk menumbangkan sekaligus mempermalukan Vietnam pada laga krusial kali ini.
Tom Hai yang bertindak sebagai pengatur tempo permainan di lini tengah terus menunjukkan performa berkelas tinggi yang membuat pelatih kepala John Hartman terkesima dan memberikan pujian setinggi langit. Visi bermain berkelas Eropa, ketenangan luar biasa dalam menguasai bola di bawah tekanan, serta akurasi umpan-umpan manja yang dilepaskan Tom Hai menjadi ruh utama dari alur penyerangan skuad Garuda. Tom Hai menegaskan bahwa dirinya berada dalam kondisi fisik puncak serta motivasi tertinggi untuk memimpin rekan-rekannya mendikte permainan Vietnam sejak menit awal, sekaligus mengamankan kemenangan mutlak di depan publik Bogor. Semangat luar biasa Tom Hai berbanding lurus dengan hasrat kuat yang diusung oleh Rizky Ridho di barisan belakang. Sebagai bek tengah andalan sekaligus sosok pemimpin di lapangan, Rizky Ridho menyuarakan tekad membara untuk mengakhiri puasa gelar panjang timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Rizky Ridho menegaskan bahwa seluruh pemain Indonesia sudah menanti terlalu lama untuk bisa merengkuh dan mengangkat trofi juara kawasan ini, dan bentrokan melawan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor harus dijadikan sebagai pilar utama menuju panggung kejayaan tersebut. Rizky Ridho berjanji akan tampil habis-habisan bersama rekan-rekan sebentengnya untuk mematikan setiap pergerakan penyerang Vietnam, menjaga kesucian gawang Indonesia dari kebobolan, serta memastikan bahwa laga ini berakhir dengan kekalahan memalukan bagi tim tamu demi melapangkan jalan merah putih merebut tahta tertinggi Piala AFF 2026. Ujian berat skuad B Indonesia di bawah asuhan John Hartman tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand, panasnya rekam jejak head-to-head yang diwarnai misi balas dendam Vietnam, runtuhnya mentalitas pelatih Kim Sang-sik akibat teror lautan supporter di Stadion Pakansari Bogor, hingga ikrar kesepakatan Tom Hai dan Rizky Ridho untuk mempermalukan lawan demi memutus puasa gelar Piala AFF 2026 menjadi bukti betapa megahnya panggung pertempuran yang sedang tersaji. Seluruh tumpuan doa, harapan, dan gemuruh dukungan puluhan juta rakyat di Nusantara kini bersatu mengawal perjuangan skuad Garuda demi menumbangkan Vietnam dan melenggang mulus menuju tangga kejayaan. Bagaimanakah pandangan serta analisis taktis kalian mengenai keputusan John Hartman mengisi posisi Marcelino Ferdinand di lini tengah? Serta berapa prediksi skor kalian untuk laga sengit Indonesia versus Vietnam di Stadion Pakansari Bogor nanti? Tuliskan analisis taktis, prediksi skor, dan doa terbaik kalian di kolom komentar di bawah.